Shalom, keluarga Allah yang terkasih, berjumpa kembali di dalam Rima kali ini. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena kami saat ini Tuhan perkenankan untuk merenungkan sabda Tuhan. Hadirlah ya Tuhan di dalam hati dan pikiran kami, supaya kami Tuhan terangi dengan sabda firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga Allah yang terkasih, saat ini kita akan bersama-sama merenungkan tentang spirit pelayanan murid Kristus. Mari kita mengingat dari firman Tuhan, perkataan Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes 12 ayatnya yang ke-26. Yang begini bunyinya, "Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita semua berbicara tentang melayani, tentu sudah sangat familiar sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Karena Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, "Aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani." Jadi sebagai orang yang mengikut Tuhan Yesus, sebagai para muridnya, tentu kita juga semakin rindu untuk melayani. Karena Tuhan pun menyatakan ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Apalagi kita yang mengikutinya. Apalagi kita para pengikutnya, apalagi kita para murid-murid Tuhan Yesus. Maka saat ini mari kita merenungkan dari perkataan Tuhan Yesus, seperti apa sih spirit pelayanan Tuhan itu. Kita melihat bagaimana Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani Tuhan, ia harus mengikut di mana Tuhan Yesus berada. Dan di mana Tuhan Yesus berada, di situ pun kita harus berada. Orang-orang yang melayaninya juga harus berada di sana. Apa maknanya bagi kita semua, saudara-saudara yang terkasih? Mari kita mengingat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika ia berada di dunia. Di mana Tuhan Yesus berada ketika ia berkarya, berpelayanan di dunia ini? Bukankah Tuhan Yesus waktu itu ada di tengah segala kerapuhan manusia? Tuhan Yesus ada bersama dengan orang-orang yang miskin. Tuhan Yesus ada bersama dengan orang-orang yang lapar. Tuhan Yesus ada bersama dengan orang-orang yang berdosa. Tuhan Yesus ada bersama dengan orang-orang yang sakit. Tuhan Yesus ada bersama dengan orang-orang yang ketika itu dihindari, dijauhi oleh orang lain. Tuhan Yesus ada di sana. Dan bukan hanya sekedar ada di antara mereka, bukan sekedar ada bersama-sama dengan mereka. Tuhan Yesus ada di sana untuk memulihkan mereka. Tuhan Yesus ada di tengah segala kerapuhan manusia itu untuk memulihkannya. Tuhan Yesus ada bersama dengan orang-orang yang miskin dan lapar untuk memberi mereka makan. Kita ingat kisah ketika Tuhan Yesus memberikan makan begitu banyak orang. Tuhan Yesus ada bersama dengan orang-orang yang berdosa, para pemungut cukai yang waktu itu sungguh dijauhi, dibenci oleh masyarakat. Tuhan Yesus ada bersama dengan mereka, bukan untuk menjadi sama seperti mereka, bukan untuk menjadi sama berdosa seperti mereka, tetapi memberikan mereka pengharapan yang nyata, bahwa kalau mereka mau bertobat dan menyesali kesalahannya, tersedia pengampunan dari Bapa, supaya mereka dipulihkan dan menjalani hidup yang baru. Tuhan Yesus ada bersama dengan mereka di tengah segala kerapuhannya untuk memulihkannya. Tuhan Yesus juga ada bersama dengan orang-orang yang sakit, yang bahkan karena sakitnya itu dihindari, dijauhi oleh orang lain. Orang yang sakit kusta, orang yang sakit, yang buta, yang tidak bisa melihat, orang yang lumpuh, yang tidak bisa berjalan. Tuhan ada bersama dengan mereka di tengah segala kerapuhannya untuk memulihkan mereka, supaya mereka sembuh dari sakitnya dan menjalani hidup yang penuh pengharapan. Itulah spirit pelayanan yang
dilakukan, diteladankan oleh Tuhan Yesus di dalam karya pelayanannya di tengah kerapuhan manusia, yaitu untuk memulihkannya. Lalu bagaimana dengan kita? Orang-orang yang mengaku ingin melayani Tuhan. Bagaimana dengan gereja? Bagaimana dengan orang percaya? Maukah kita punya spirit yang sama dengan Tuhan Yesus? Maukah kita memiliki spirit pelayanan para murid Kristus, para pelayan Kristus, di mana Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana Kristus berada, di sana para pelayannya pun juga akan berada. Maukah kita ada di mana Tuhan Yesus berada? Maukah kita hadir seperti Kristus yang juga hadir di tengah segala kerapuhan, supaya terwujud pemulihan? Kiranya kita sebagai gereja dan sebagai orang percaya terus dimampukan. Karena ada janji yang sungguh indah disampaikan juga oleh Tuhan Yesus di sini. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Inilah pengharapan kita. Ketika kita mau melayani Tuhan dengan segala konsekuensi dan tanggung jawabnya yang tidak mudah, Bapa pasti akan memampukan kita. Karena Ia memperhatikan kita. Bahkan Ia menghormati kita, orang-orang yang mau menyediakan diri bagi pelayanan. Tetap semangat di dalam melayani, hadir di tengah segala kerapuhan untuk mewujudkan pemulihan bagi segenap ciptaan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh mengucap syukur atas kesempatan melayani yang sudah Tuhan berikan bagi kami, sebagai orang-orang percaya, sebagai para murid Tuhan Yesus. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk juga memiliki spirit pelayanan para murid Kristus, orang-orang yang melayani dan mengikut Kristus, hadir bagi mereka yang lemah, supaya terwujud pemulihan. Hanya di dalam penyertaan Tuhan Yesus Kristuslah kami memohon, dan Roh Kudus kiranya terus memampukan kami. Di dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin. Demikian Rima pada saat ini, kiranya menjadi berkat untuk kita semua. Sampai jumpa di Rima berikutnya. Tuhan memberkati.